Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ternyata tadi Ustadz mengucapkan cukup cepat. Ternyata yang dijawab cuman apa kabar hari ini. Salamnya tidak dijawab. Ya, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah masih semangat ya. Kita hari ini cuma satu sesi karena sudah jam 11 dan juga tadi kakak-kakak itu ada tryout ya. Nanti kalian ke depan mungkin juga akan ada tryout juga. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai praktek ibadah. Ya, Kak Gaida, Kak Izat, mohon di-mute dulu ya. Ya, terima kasih yang sudah di-mute. Bisa didengarkan Ustadz ya. Hari ini kita akan belajar praktek ibadah mengenai satu hadis. Kita mereview hadis kelas 4. Insya Allah nanti target kalian kalau di buku praktek ibadah yang sudah Ustadz buat itu nanti hafal 40 hadis. Mampu? Di kelas 6 ya. Tapi nanti kita akan cek lagi. Tahun ini cuma 15. Nanti kalau jadi 40 apa? Hadis, Pak. Hadis Kak, hadis. Ya. Tahun ini 15. Ya, kakak-kakak sekarang itu 15. Nah, kalian pengennya nanti targetnya meningkat, entah nanti 20 atau 25, tapi pengennya meningkat. Karena nanti target kita siswa-siswa Cahaya Fikri ke depan itu dapat menghafal 40 hadis ya. Baik. Baik ya. Sekarang kita akan mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai hadis keutamaan bersabar. Sudah terlihatlah di layar? Sudah terlihat di layar, Kak Izat? Sudah Ustaz, sudah. Ya, baik. Kita akan mulai ya. Nanti kalau suara musiknya terlalu keras, maka minta dialihkan. Ustadz kecilkan sedikit. Tuh, Ustadz salah. Sebentar. Ustadz ulang. Berapa hadis, Ustaz? Satu aja. Nih. Kalau di kelas 6 berapa hadis? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasa baru masuk ya. Baik. Hari ini kita akan belajar hadis ke-8, pelajaran 8, yaitu hadis keutamaan bersabar ya. Ini adalah sebuah hadis yang pendek, makanya kita pelajari supaya nanti mempermudah kita dalam memunculkan sifat sabar dalam diri kita ya. Kalau kita hafal hadisnya, bisa jadi kesabaran akan muncul dalam diri kita. Nah, tujuannya apa? Supaya paling enggak kita mendapatkan pahala karena kita sudah menghafal salah satu hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, kita juga memiliki sifat sabar ya. Karena dalam ayat Al-Qur'an disebutkan innallaha ma'a sobirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar ya. Baik. Masih ada yang masuk ya, alhamdulillah. Nah, hadis yang kita pelajari adalah yang ini. Nih, Ustadz akan baca beberapa kali, nanti bisa didengarkan dan juga nanti bisa di... Suaranya Ustaz. Suara Ustadz kenapa? Ada masalah kakak? Cek. Ada Ustadz, suaranya putus. Oh, suaranya putus-putus. Baik. Karena mungkin di sini Ya, kita menggunakan banyak ya. Sebentar, kalau begitu Ustadz akan beralih ke HP saja. Karena ini di ruang guru banyak yang menggunakan. Jadi kemungkinan sinyalnya tidak bagus ya. Kita coba pakai punya Ustadz sendiri ya. Ustadz stop dulu sebentar. Supaya masuk, Ustadz pakai punya Ustadz sendiri aja.
Ya, bagaimana sekarang suaranya? Apakah sudah jelas? Sudah, Ustaz. Sudah jelas ya, alhamdulillah ya. Baik, Baru antin. ya Ustaz akan mulai lagi ya, sebentar. Ini musiknya tadi kayaknya terlalu keras deh. Kecilkan lagi sedikit. Broki. Ya, Baik rusak. Tidak bisa ditulis. Tidak bisa. baik. Oke, Ustaz akan mulai. Ini Kak Tora bernyanyi terus, Kak Tora. Well done, Ustaz. Baik, baik ya. Kita akan mulai ya. Keutamaan bersabar ya. Hadisnya sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, pendek saja. Itu satu kalimat. Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Nanti bisa dipotong di sini. Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi bisa dibagi 3 juga boleh. Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Begitu menghafalnya supaya nanti gampang. Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Atau boleh dengan nada umi, sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Juga boleh. Nanti terserah bagaimana anak-anak nanti lebih mudah menghafalnya ya. Kira-kira hadisnya ini. Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Coba dibaca sama Kak Salwa. Halo, assalamualaikum Kak Salwa. Kak Salwa. Oh, Kak Salwa tidak ada suara. Mungkin sama Kak Evan. Coba dibaca Kak Evan. Oke, baik. Siapa tadi yang angkat tangan? Tadi ada angkat tangan tapi tidak ada namanya. Coba bisa dibacakan. MW apa tadi namanya ya? Wildan kah? Ya. Mr. MNW. Ya, coba dibaca. Atin khairum minad dunya wa ma fiha. Baik, itu ya. Beberapa sudah membaca. Hadisnya kira-kira seperti itu. Sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Ini hadisnya pendek. Jadi insya Allah bisa dihafal dalam 1 hari. Sekarang kita mau lihat artinya seperti apa. Ya, ini sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya sabru bersabar, sa'atin sesaat. Ya, khairum itu lebih baik mina daripada adunya dunia. Wama dan apa fiha yang ada di dalamnya. Jadi sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha itu artinya bersabar sesaat lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya, atau dunia seisinya juga bisa ya. Jadi ternyata bersabar itu memiliki tingkat kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya bersabar sesaat lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, seperti apa isi kandungan hadis ini? Ya, ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, di ayat ke-155 ini Allah menginformasikan, memberitahukan kepada kita semua bahwa setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Ketakutan. Ya, setiap orang pasti diuji oleh Allah dengan ketakutan, entah takut dengan makhluk maupun takut dengan keadaan. Contoh, takut dengan makhluk, kalian nanti berbuat salah, maka kalian akan takut kepada orang yang kalian buat salah tadi. Dan kepada keadaan, kalian ini sudah merusakkan barang orang lain, keadaannya ya, maka akan merasa takut, itu ketakutan. Kelaparan, ya, akan diuji dengan kelaparan. Kekurangan harta, menjadi orang miskin, mungkin akan ada. Mungkin saat ini kalian masih bersama orang tua, jadi masih aman. Tapi nanti suatu saat ketika kalian nanti sudah beranjak dewasa, mungkin sudah kuliah, mungkin akan kuliah di luar kota, itu nanti akan terasa. Bagaimana kita nanti akan merasakan kekurangan harta atau kekurangan uang. Itu pasti terjadi. Dulu Ustadz itu pernah ya, waktu SMK, ya SMA, sederajat SMA itu Ustadz sekolah di luar kota. Ketika itu Ustadz dikasih uang saku, karena Ustadz itu kos, maka uang sakunya terbatas. Nah saat itu pada hari-hari terakhir, tinggal 3 hari 4 hari Ustadz itu mau pulang, itu ternyata uangnya itu kehabisan, tinggal ongkos pulang. Ongkos pulang saat itu sekitar 10.000 atau 20.000, dan masih ada 4 hari lagi. Apa yang dilakukan? Nah saat itu Ustadz bersama teman Ustadz itu ya mau tidak mau, karena memang tidak ada uang lagi, cuman cukup untuk pulang, maka Ustadz akhirnya bersama teman Ustadz itu ke perempatan jalan, bawa gitar itu mengamen di sana. Nah itu sebuah perjuangan. Karena apa? Karena Allah memang menguji kita dengan kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan ya. Kalau buah-buahan ini mungkin dengan makanan ya. Dan ini ada gambar kabar gembira, yaitu kepada orang yang bersabar. Jadi orang yang bersabar itu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersabar ini siapa? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi ketika mendapat musibah, contoh musibahnya saudaranya, orang tuanya, kakeknya, neneknya meninggal, maka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian naik sepeda terjatuh, gubrak, maka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu contoh orang-orang yang bersabar itu seperti itu. Salah satu tandanya. Dan pada ayat ke-157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang bersabar itu akan diampuni oleh dosanya, akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dari Allah, dan mereka akan mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Untuk menjalani kehidupan supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, dalam kitab Minhalul Mu'minin wal Mawridul Kutaubah, Ahmad Barsyah menjelaskan bahwa sabar adalah kemampuan mengatasi dan mengendalikan diri untuk tetap dalam iman dan Islam, serta tidak putus asa ketika ditimpa ujian dan cobaan seperti kesusahan, kesakitan, kelelahan,
dan kepedihan, kemelaratan, kemiskinan, dan juga jadi orang yang sabar adalah orang yang tetap dalam iman dan Islam. Ya, imannya tetap berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, meskipun cobaan menerpa. Nah, itu adalah salah satu orang yang sabar. Nah, selanjutnya ada macam-macam sabar. Di sini ada 3 macam ya. Setidaknya ada tiga macam sabar yang harus kita miliki ya. Bukan 3, itu salah ketik ya. Jadi 3 macam sabar yang harus kita miliki. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Jadi 3 sabar ini yang harus kita miliki. Bagaimana kita sabar dalam ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, dan juga dalam menghadapi musibah. Kita akan bahas satu-satu mengenai hal ini. Nah, yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Itu sesungguhnya melaksanakan kewajiban agama bagi seorang muslim dan tetap istiqomah dalam melaksanakannya itu sangat berat. Ya, sholat contohnya itu sangat berat. Kenapa? Karena setiap hari harus mengerjakan 5 waktu. Dan waktunya tertentu, tidak sembarangan bisa kita kerjakan. Harus sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Harus nanti di tengah hari, yaitu sholat duhur. Harus nanti di sore hari, sholat asar, dan seterusnya. Terus ada lagi, nanti kita juga diperintahkan untuk berpuasa, menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apakah itu ringan? Tidak, itu berat. Ya, maka sabar dalam ketaatan ini menjadi penting. Nah, hal ini membutuhkan jerih payah dan pertolongan dan kesabaran yang kuat dan kokoh dan kebiasaan. Tapi ketika nanti sholat itu sudah biasa kita lakukan, maka itu nanti tidak akan terasa berat lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Terbiasa kita bangun pagi, maka sudah akan tidak berat lagi bangun pagi. Beda kalau setiap hari selama pandemi kita bangun jam 7. Kemudian tiba-tiba besok suruh bangun jam 5, maka akan terasa berat. Tapi ketika kita sudah membiasakan bangun jam 5, maka ya bangun jam 5 tidak masalah, tidak berat lagi. Ya. Nah, terus di sini sholat ya, misalnya tadi dilakukan dengan berulang-ulang. Tapi apabila sudah dilakukan secara rutin, insya Allah menjadi ringan. Begitu pula sebaliknya dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa dan sedekah. Ya, itu contohnya sabar dalam ketaatan. Jadi perintah yang Allah perintahkan kepada manusia itu kita bersabar dalam menjalani. Maka itu termasuk sabar. Meskipun berat, meskipun dalam hati bisa jadi mengeluh, ya. Contoh, sudah ini panas-panas, puasa lagi. Nah, itu kan berat ya. Ada mengeluh tapi kita tetap bersabar. Menjalani itu dengan kesabaran. Maka itu adalah sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Sabar itu merupakan tiang penyangga dalam menghadapi kemaksiatan dan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tidak ada yang mampu menghadapi godaan untuk mengerjakan maksiat kecuali orang-orang yang sabar. Nah, sabar di sini merupakan buah dari keyakinan terhadap apa yang diridhoi Allah. Jadi perintah Allah itu yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan larangan Allah itu ada yang dimurkai oleh Allah. Maka kemaksiatan adalah salah satu hal yang dimurkai oleh Allah. Sehingga kita harus bersabar untuk tidak melaksanakannya, untuk meninggalkannya. Di sini Ustadz sudah menyiapkan satu gambar. Di sini ada gambar, ada orang yang mungkin kakinya tidak normal salah satu. Maka di sini ada 2 anak yang berbisik-bisik. Nah, membisik ini itu adalah sebuah kemaksiatan. Apa itu? Ghibah. Membicarakan keburukan orang lain. Maka kita harus menahan hal ini, menahan untuk tidak berghibah, untuk membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu juga merupakan salah satu sabar. Dan ini juga berat. Apalagi nanti temannya banyak yang
cuap-cuap ya, cuap-cuapnya banyak, akhirnya ada apa sedikit dibicarakan, maka kita harus menahan diri sehingga kita bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Ini salah satunya ghibah. Terus berbohong ya, contohnya jangan sampai kita berbohong karena kebohongan itu akan terus berlanjut ya, sedikit berbohong nanti akan berbohong lagi dan seterusnya, akhirnya kebohongan adalah jalan hidupnya. Jangan sampai ya. Itu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ya. Selanjutnya sabar dalam menghadapi bencana ya. Sekarang musim hujan, otomatis banyak sekali bencana ya. Di sini sabar dalam menghadapi bencana itu artinya